Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai konten atau berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah di kelas psikologi ya. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Nah, oke, baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Ika mau sharing nih seputar apa sih yang harus dilakukan seorang ibu apabila kelepasan bentak-bentak atau teriak-teriak ke depan anaknya yang dirasa berbuat salah. Nah, teman-teman, semoga materi ini menarik ya. Jadi teman-teman yang merasa tertarik dan merasa, wah, kayaknya kemarin aku habis marah-marah nih sama anak atau habis teriak-teriak nih tanpa sesuatu yang jelas. Nah, silakan deh teman-teman simak konten ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman ya silakan cari posisi paling nyaman untuk nyimak podcast dari Mbak Eka kali ini. Semoga nanti kalau posisi duduknya nyaman, kita bisa nyimak sampai tuntas, bisa dapat poin yang akan disampaikan. Nah, jadi kita juga bisa memperbaiki hubungan dengan anak setelah kita berteriak atau kita memarahi mereka karena sesuatu yang menurut kita itu salah atau keliru. Oke, baik teman-teman, sebenarnya itu manusiawi nggak sih kalau kita tuh teriak ke anak atau kita marah ke anak atas sesuatu yang nggak jelas ya. Nah, karena sebagai sesama manusia nih teman-teman ya, sebenarnya kondisi itu ya kita nggak bisa kontrol. Kita mau marah apa enggak, kita mau kayak gimana, kita nggak bisa kontrol. Apalagi nih kadang-kadang ibu-ibu suka kesel sama suaminya ya. Jadi ada masalah sama suaminya, konflik sama suaminya. Karena dia nggak bisa melampiaskan itu ke suaminya, jadi tanpa sadar si anak-anak lah yang jadi korban. Diteriakin lah sambil dicubit dan lain sebagainya. Atau malah anaknya dikasih tahu sekali dua kali nggak denger, akhirnya diteriakin lagi sampai dibentak-bentak, diseret dan lain sebagainya. Nah, hal ini cukup sering dan cukup banyak disampaikan oleh orang-orang yang konsultasi ke Mbak Eka. Nah, semoga kalau teman-teman di sana juga mengalami hal ini, kita bisa simak ya sampai selesai. Oke teman-teman, kita segera masuk. Nah, baik teman-teman semua, setelah kita marah-marah kepada anak atau setelah kita meneriaki anak, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menenangkan diri dulu atau calm down ya. Jadi kita menenangkan diri, kita memikirkan tadi itu apa aja sih yang udah keluar dari mulut kita pada saat kita teriak ke anak ya. Kemudian juga pasti setelah kita marah atau setelah kita berteriak itu ada perasaan bersalah. Kenapa sih kok harus sampai kata-kata kayak gitu keluar ya? Kenapa sih kok harus sampai cubit, harus sampai benar-benar bikin mereka nangis dan ketakutan? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menenangkan diri terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, nah ini masih di poin menenangkan diri ya, atau di poin calm down. Nah, apabila teman-teman sudah menyadari atau sudah merasa, wah aku ngerasa bersalah nih, apalagi saat melihat anak-anak lagi tidur, atau ngeliat anak-anak lagi baik ke kita, lagi melukin kita, lagi nyium-nyium kita. Nah, teman-teman pada saat teringat itu, yang perlu teman-teman lakukan adalah setelah menenangkan diri, mulai pikirkan ya, dan redakan emosi-emosi kita dulu. Emosi-emosi amarah kita redakan sampai semoga benar-benar habis. Jadi kita bisa tarik nafas ya, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Kalau udah siap, nah sekarang kita menuju ke poin yang kedua teman-teman. Nah baik, setelah beres dengan poin pertama atau poin 1, sekarang kita menuju ke poin yang kedua teman-teman ya. Di poin yang kedua, setelah kita meneriaki anak, bahkan mencubit dan lain sebagainya, yang perlu kita lakukan adalah meminta maaf. Tentu meminta maaf setelah emosi yang ada pada diri kita sudah reda ya. Nah, poin minta maaf ini juga nggak gampang teman-teman. Jangan sampai pada saat kita minta maaf itu malah kita melakukan pembelaan diri. Padahal sebenarnya poin meminta maaf itu bukan membela diri. Jadi meminta maaf itu adalah kita mengakui kepada anak kita bahwa sebagai manusia biasa, mama, papa, ayah, bunda juga bisa melakukan kesalahan. Mama, papa, ayah, bunda minta maaf ya, karena tadi sampai berteriak-teriak, sampai nyubit, sampai mukul misalnya kayak gitu. Ya, karena mama, papa misalnya atau ayah, bunda ngerasa shock, ngerasa kaget. Kok bisa terjadi hal seperti itu? Kamu bisa ngelakuin hal itu berulang-ulang, tapi nggak apa-apa, itu bukan kesalahan kamu. Semestinya ayah, bunda, mama atau papa ya sebagai orang tua bisa lebih sabar dan bisa tidak berteriak-teriak seperti itu ya. Jadi kemudian sampaikan juga bahwa saya sebagai orang tua atau mama sebagai orang tua paham bahwa kamu pasti ketakutan. Nah, nggak seharusnya mama melakukan hal itu.
silahkan diberi pelukan anaknya kalau sudah gitu. Gak ada anak yang gak bisa menangis atau bahkan orang tua yang gak menangis pada saat sudah sama-sama saling memaafkan atau mengakui kesalahan. Nah jadi di poin mengakui kesalahan, jangan ungkit kesalahan anak, tapi sampaikan bahwa sebagai manusia biasa kadang kita juga bisa lepas kontrol. Tapi ke depan kita akan memperbaiki hal tersebut. Next, sudah siap ya menuju ke poin yang ketiga? Baik teman-teman, di poin yang ketiga ya, setelah tadi kita bisa untuk menenangkan diri, kemudian kita meminta maaf. Nah di poin yang ketiga ini adalah membuat kesepakatan. Jadi buat ibu-ibu, buat ayah-ayah dimanapun, jangan lupa setelah kita marah-marah, setelah kita ngamuk, jangan sampai anak kita ini nggak tahu ya apa yang menyebabkan mereka itu dimarahin atau mereka itu ngamuk, diamuk sama orang tuanya itu apa. Jangan sampai kayak gitu. Ya karena selamanya nanti itu bisa membuat ke depannya, di masa depan, kepribadian mereka itu jadi punya kepribadian yang ragu-ragu dan gak berani untuk menerima tantangan. Nah, maka yang harus dilakukan adalah membuat kesepakatan. Sampaikan bahwa kakak tahu gak kenapa tadi kok kakak dimarahin sama ayah atau dimarahin sama bunda, misalnya kayak gitu ya. Terus bapak ibu juga sampaikan, bunda atau ayah tahu kenapa tadi ayah bunda berteriak. Nah, jadi mulai sekarang kita buat kesepakatan ya. Kakak juga kalau misalnya bunda larang atau ayah larang, jangan sampai lebih dari 3 kali ayah dan bunda melarang. Begitu juga dengan ayah dan bunda. Ayah dan bunda akan terus mencoba, terus belajar supaya tidak berteriak dan memarahi kakak. Nah, atau adik, istilahnya gitu teman-teman. Cukup mudah ya. Jadi setelah kita emosi, setelah kita meminta maaf, kita buat kesepakatan dengan mereka. Supaya anak-anak ini paham kenapa mereka sampai diteriaki atau mereka sampai dimarahin. Baik teman-teman, di nomor 4 ya. Di nomor 4 yang bisa teman-teman lakukan berikutnya adalah pahami ya, kadang kalau kita sampai bisa teriak sama anak atau sampai kita tuh bisa ngamuk ke anak, artinya ikatan emosi kita dengan ikatan emosi anak itu tidak terjalin atau nggak ada koneksi. Begitu juga ayah bunda bisa merasakan nih ketika dalam hubungan rumah tangga, meskipun setiap hari bersama-sama, tapi kalau ngomong harus sampai teriak-teriak, harus sampai bentak-bentak dan lain sebagainya, artinya ikatan komunikasinya juga kurang baik. Nah maka untuk memperbaiki hal itu, cobalah lakukan hal-hal yang menyenangkan lebih banyak lagi dengan anak. Supaya apa? Supaya kita lebih kenal karakter mereka, supaya anak-anak juga lebih paham apa yang orang tuanya inginkan dari mereka. Dan ayah bunda sama anak bisa melakukan negosiasi pada saat ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan harapan. Nah gitu teman-teman. Baik ya, terakhir di nomor 5, Mbak Eka minta teman-teman semua untuk memahami bahwa baik kita selaku orang tua ataupun anak-anak selaku anak pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi gak ada yang sempurna dan gak ada yang betul. Maka jangan label anak-anak kita dengan kalau dia tuh emang bandel, emang dia tuh nakal, emang gak mau mendengarkan, emang mainnya gadget terus seharian. Terus kayak misalnya ke diri kita sendiri, dari bayi watakku tuh memang sudah keras, dari orok sudah keras kepala, sudah gak bisa negosiasi, udah mau menang sendiri. Nah semua itu gak ada teman-teman, gak ada orang lahir dari bayi kok langsung emosional keras kepala, tuh tidak ada. Semua itu adalah bentukan dari lingkungan. Dan apabila kita sudah dewasa, maka sebenarnya kitalah yang memilih untuk menjadi orang yang seperti itu. Nah jadi artinya apa? Setiap orang yang lahir atau setiap dari kita tuh masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah oke, baik teman-teman semua, terima kasih karena sudah nyimak kelas psikologinya pada kesempatan kali ini sampai selesai ya. Semoga ada hal positif yang bisa diambil, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita prediksi, jangan panik. Tenangkan diri ya, kemudian akui kesalahannya, minta maaf, dan buatlah hubungan baru yang lebih hangat. Nah gitu teman-teman, itu dari Mbak Eka, cukup sekian. Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Apabila konten ini bermanfaat, silahkan share kepada orang-orang lain yang membutuhkan ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi pada video yang lain ya. Dadah!